Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kabar kalian baik-baik saja. Dengan saya Ibu Reni Dulandari, hari ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu tentang, sebentar saya share PPT saya. Nah, di sini, di modul 2, sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Nah, di sistem persamaan linear 3 variabel yang lazim itu yaitu kita yang pertama. Nah, ini. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu persamaan yang terdiri atas 3 persamaan dan 3 variabel. Bentuk umum persamaan linear 3 variabel adalah, nah, yang disebut variabel yaitu ini variabelnya tuh C, B, Y. Ada 3 kan? Nah, kalau linear itu berpangkat 1. Nah, contoh A1X plus B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Nah, sama dengan yang bawah A2X plus B2Y ditambah C2Z dan sama dengan D2. Dan yang ketiga yaitu A3X plus B3Y ditambah CZ sama dengan D3 dengan A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, dan D3 merupakan bilangan real. Jadi bilangan real itu meliputi bilangan-bilangan yang satu dan ini dilambangkan. Jadi di aljabar itu dilambangkan dengan abjad, huruf abjad kecil. Dan Bu Reni punya suatu soal atau masalah di sini. Nah, di sini disebutkan sebuah kios menjual bermacam-macam buah, di antaranya jeruk, salak, dan apel. Nah, seseorang yang membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel harus membayar di sini membayar 33.000, dan orang yang membeli 2 kg jeruk dan 1 kg salak dan 1 kg apel harus membayar Rp23.500. Dan orang yang membeli 1 kg jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel harus membayar dengan Rp36.500. Nah, berapa harga per kilogram salak, jeruk, dan apel? Nah, di sini kita akan membahas masalah ini di akhir setelah kita sudah bisa mengenal sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dapat dilakukan dengan metode eliminasi, substitusi, gabungan, eliminasi, dan substitusi. Seperti apakah eliminasi, substitusi itu? Nah, kita akan bahas. Nah, di sini satu, penyelesaian persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi. Ada beberapa langkah dalam metode ini. Langkah 1, pilihlah salah satu dari persamaan yang sederhana, kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y dan S, atau Z maksud saya, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Dan langkah kedua, substitusikan X dan Y atau Z yang diperoleh langkah 1 ke dalam persamaan lainnya sehingga didapat SPLDV. Nah, ini sistem persamaan linear 2 variabel yang meliputi tadi X dan Y itu tadi.
Nah, langkah ketiga, selesaikan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel yang diperoleh pada langkah kedua. Nah, selanjutnya, nah ini yang kedua, selesaikan persamaan linear variabel dengan metode substitusi. Nah, ini yang substitusi. Langkah pertama untuk eliminasi atau suatu ubah X dan Y atau Z sehingga diperoleh SPLDV. Dan langkah kedua, selesaikan SPLDV yang didapat pada langkah 1. Dan langkah ketiga, substitusikan nilai-nilai peubah yang diperoleh pada langkah kedua ke dalam salah satu persamaan semula untuk mendapatkan nilai peubah yang lainnya. Nah, terus yang selanjutnya, untuk penyelesaian persamaan linear tiga variabel dengan metode gabungan eliminasi substitusi, metode penyelesaian persamaan linear ini menggunakan metode gabungan antara yang tadi, yang metode penyelesaian yang pertama sama yang kedua tadi, digabungkan dengan akan menghasilkan sistem persamaan linear tiga variabel karena lebih mudah dan efisien. Nah, bagaimana contoh dari persamaan sistem persamaan linear tiga variabel tersebut? Nah, di sini Bu Reni punya contoh. Nah, di sini contohnya, di sini ada suatu persamaan, yaitu ini, X negatif 3 dikurangi 3Y ditambah 2Z sama dengan 8. Yang kedua, 2X ditambah Y dikurangi 2Z sama dengan 0. Nah, yang ketiga, 3X ditambah 5Y dikurangi Z sama dengan 17. Nah, di sini masing-masing dikasih yang pertama tadi dikasih persamaan pertama, dijadikan persamaan pertama, yang kedua dijadikan persamaan kedua, yang ketiga dijadikan persamaan ketiga. Nah, dari ketiga persamaan tersebut, kita eliminasi variabel Z-nya. Nah, untuk mengeliminasi variabel Z-nya, itu digunakan persamaan 1 dan 2 dulu. Jadi persamaan 3 kita sembunyikan dulu. Nah, untuk persamaan 1 dan 2 itu saya mau mengeliminasi yang Z. Jadi Z itu salah satunya kan di situ ada Z itu di persamaan 1 kan Z itu ada 2Z, dan yang persamaan ketiga itu Z-nya itu kan 1. Nah, berarti negatif 1. Nah, untuk disamakan itu dikali yang persamaan 2 dikalikan 2 semua. Nah, seperti berikut. Nah, persamaan 1 dikalikan 1 tetap, hasilnya tetap ini X min 3Y ditambah 2Z sama dengan 8. Nah, yang persamaan kedua itu dikalikan 2. Jadi, hasilnya 6X ditambah 10Y dikurangi 2Z sama dengan 34. Nah, di sini jika kita mengeliminasinya, nah di sini kan di variabel atau persamaan kedua yang Z itu kan sudah negatif. Berarti kalau kita eliminasi biasanya kan pakai negatif. Di sininya pakai tanda negatif. Karena berhubung 2Z-nya itu negatif, nah kita nggak perlu pakai negatif, pakai aja positif. Jadi sama untuk berarti 1 atau X ditambah 6X sama dengan 7, terus 3Y min 3Y ditambah 10Y, yaitu kalau min ditambah plus, itu berarti dikurangi ya, itu menjadi 7Y. Nah, Z, 2Z dikurangi 2Z, 2Z dikurangi 2Z sama dengan 0. Jadi nggak perlu ditulis. Dan hasilnya untuk 8 ditambah 34 hasilnya 42. Nah, ini dijadikan persamaan 5. Nah, kita simpan untuk persamaan 5. Terus selanjutnya, nah, eliminasi variabel Y pada 4 dan 5. Nah, yang 4 dan 5 itu ini. Nah, 3X min 2Y sama dengan 8. Nah, kita kan Y, kita fokuskan ke Y.
Nah, ini Y-nya min 2, yang satunya 7Y. Nah, di situ berarti yang persamaan 4 itu dikalikan 7, dan persamaan 5 itu dikalikan 2. Nah, jadinya persamaan 4 itu jadi 21X min 14Y sama dengan 56, dan yang persamaan 5 tadi 14X ditambah 14Y sama dengan 84. Nah, masing-masing kita tambahkan lagi atau dieliminasi karena di sini ada tanda negatif untuk yang persamaan yang keempat. Jadi 21X ditambah 14 sama dengan 35, terus negatif 14 ditambah 14 hasilnya 0, dan 56 ditambah 84 sama dengan 140. Nah di sini X ini kalau biar tidak, maksudnya itu X ini biar dia jadi 1, berarti dia dibagi, sama-sama dibagi 35. Nah, sama-sama dibagi 35, maka hasilnya itu sama dengan X sama dengan 4. Nah, hasil dari jadi X itu sama dengan 4. Nah, ketika nilai X sama dengan 4, kita substitusikan ke persamaan 4. Nah, di sini persamaan 4 itu diperoleh 3X dikurangi 2Y sama dengan 8. Nah, tadi kan X-nya 4 kan, ini kan 4, jadi X-nya itu diganti 4. Jadi gini, 3 dikalikan 4, dan negatif 2Y sama dengan 8. Nah, di sini berarti 3 kali 4, itu berapa? 12 kan? Nah, terus 2Y itu turun ke bawah, atau bisa kita agar 2Y itu jadi positif, itu dibagi, sama-sama dibagi negatif 1. Nah, hasilnya nanti 2Y sama dengan negatif 4. Dari mana? 12 tadi, kalau sama-sama dibagi dikali negatif 1, jadi negatif 12. Kalau negatif 12 dan ini 8 itu menjadi min 8 kalau dikalikan, bentar. Kalau dijadikan tadi 8. Nah, ini jadinya negatif kalau dikalikan, semua dikalikan jadi negatif. Nah, negatif 8. Nah, di sini kalau negatif 8, ini juga negatif 12. Nah, berarti negatif 8 di 12 ini nanti dipindah ruas atau sama-sama ditambah 12. Jadi, min 8 ditambah 12 ya sama dengan sama dengan, seharusnya di sini sama dengan 8 ditambah 4, bukan negatif 4 ya, 4. Nih. Terus, nah 4Y atau 2Y sama dengan 4. Nah, di sini terus Y itu sama, biar Y-nya 1 itu 4 itu sama dengan 4 itu sama dengan maksudnya di 4 itu sama-sama dibagi 2. Sama-sama dibagi 2, jadinya bukan negatif di sini, jadinya positif 2. Berarti Y sama dengan 2. Di sini harusnya Y sama dengan 2. Nah, di sini sudah mendapatkan X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2, dan disubstitusi. Nah, disubstitusikan tadi Y sama dengan 2.
Nah, disubstitusikan ke persamaan 1. Nah, X itu sama dengan 4. Y sama dengan 2. Berarti kita masukkan X 4 dikali 3 negatif 3Y atau 3 kali 2 ditambah 2Z sama dengan 8. Berarti berapakah tadi? 4 dikali dikurangi 6 berarti negatif 2. Nah, di sini negatif 2 dikurangi, ini salah ini, bentar. Negatif 8, kok negatif 8? Bentar. Nah, di sini berarti 8 dikurangi 2 atau tadi kan ini hasilnya 4 negatif 6. Nah, pindah ruas di sini kan ini hasilnya negatif 2. Nah, di sini berarti 8 dikurangi negatif 2 hasilnya jadi 2Z, berarti di sini bentar. 2Z sama dengan 8 dikurangi 2 kan 4. Terus 2Z itu sama-sama dibagi 2. Jadi Z itu sama dengan 2. Nah, di sini diketemukan Z itu sama dengan 2. Jadi nilai HP itu himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu mempunyai 4,2,2 seperti itu penyelesaiannya. Nah, oke, terus di sini yang terakhir, slide terakhir. Oke, yang slide terakhir. Yang slide terakhir ini, bentar ya. Nah, di slide terakhir itu model matematika yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu banyaknya masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diterjemahkan dalam model matematika. Langkah yang perlu dilakukan pertama kali yaitu menerjemahkan masalah dalam model matematika adalah identifikasi bahwa masalah yang diselesaikan itu merupakan sebuah sistem persamaan. Setelah itu, lakukan langkah berikut. Nah, yang tadi kita melakukan yang menyatakan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel sistem persamaan. Yang kedua, rumuskan sistem persamaan yang merupakan model matematika dari suatu masalah. Yang ketiga, tentukan penyelesaian model matematikanya. Yang keempat, tafsirkan hal yang diperoleh sesuai dengan permasalahannya. Nah, ini berkaitan dengan model matematika yang tadi apa itu contoh masalah yang awal tadi. Nah, yang ini. Nah, kita akan bahas lagi yang ini. Masalah sebuah kios yang menjual bermacam-macam buah di antara jeruk, salak, dan apel. Nah, di sini Bu Reni punya penyelesaiannya. Sebentar. Bentar ya. Nah, di sini kan tadi masalahnya. Nah, diketahui X
itu diumpamakan jeruk, Y diumpamakan salak, dan Z diumpamakan apel. Nah, di sini persamaannya bisa dibentuk. Nah, yang persamaan pertama itu tadi jadinya itu X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan Rp33.000. Nah, 2X ditambah Y ditambah Z yaitu Rp23.500. Nah, yang persamaan ketiga, X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan Rp36.500. Nah, yang ditanyakan yaitu berapa harga per kilo salak, jeruk, dan apel. Nah, dijawab untuk proses eliminasi. Nah, kita eliminasi yang pertama seperti di layar ini. Nah, itu untuk kita mengeliminasi yang X-nya dulu. Nah, jadi eliminasi itu terserah mau X, Y, sama Z, tapi Bu Reni di sini ingin mengeliminasi X-nya dulu. Nah, untuk sama, biar sama X-nya itu di persamaan pertama, itu dikalikan 2. Nah, persamaan kedua dikalikan 1 karena dia sudah 2 kan. Nah, di sini persamaan 1 menjadi 2X ditambah 6Y dan 4Z sama dengan 66.000. Terus yang kedua itu tetap. Nah, kita eliminasi itu menjadi 5Y ditambah 3Z sama dengan 42.500. Nah, terus langkah selanjutnya mengeliminasi persamaan 1 dengan 3. Nah, persamaan 1 dengan 3 itu kan mudah. Kalau X-nya kita eliminasi, jadi X-nya itu nggak perlu kita ubah, ya kan? Di sini X-nya tidak perlu kita ubah, jadi langsung dieliminasi. Jadi 3Y dikurangi 2Z sama dengan Y. Nah, 2Z dikurangi 3Z sama dengan min Z. Nah, di sini hasilnya itu menjadi negatif Rp3.500. Nah, maka kita mendapatkan dua persamaan baru dengan dua variabel Y dan Z. Langkah selanjutnya mengeliminasi persamaan 4 dan 5. Nah, 5Y, nah persamaan 4 tadi kan 5Y, plus 3Z sama dengan 42.500. Nah, yang persamaan kelima tadi, Y dikurangi Z sama dengan negatif 3.500. Nah, kita samakan variabelnya yang 5 ya. Yang 5 maksudnya yang Y. Kita eliminasi yang Y. Nah, gimana? Berarti yang persamaan 5 tadi kita kalikan 5. Nah, hasilnya untuk persamaan 4 tetap, nah yang persamaan 5 tadi 5Y dikurangi 5Z sama dengan negatif 17.500. Nah, kita langsung jumlahkan saja karena di sini kan sudah negatif. Sudah negatif. Dikurangi saja. Tetap dikurangi karena Y-nya itu nggak positif semua, nggak ada yang negatif atau positif. Jadi dikurangi yang 5Y ini. Nah, berarti hasilnya itu 3Z dikurangi, nah ini sini kan juga negatif. Jadi negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Nah, jadi 3Z ditambah 5Z sama dengan 8Z. 42.500 ditambah, kan negatif ketemu negatif jadi positif, jadi ditambah 17.500, hasilnya 60.000. Nah, sama-sama dibagi 8, hasilnya Z itu sama dengan 7.500. Nah, langkah selanjutnya, masukkan variabel Z yang diperoleh ke dalam persamaan yang paling sederhana. Nah, persamaan 5 kan yang paling sederhana, jadi yang Z tadi dimasukkan dari 7. Y dikurangi 7.500 sama dengan negatif 3.500. Nah, berarti Y itu sama dengan berapa? Nah, di sini kan ini negatif. Kalau dipindah ruas jadinya positif. Nah, jadi Y sama dengan 4.000 seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kan Y sudah ketemu. Y sama Z itu sudah ketemu. Nah, ini kurang variabel X. Nah, seperti apa kita? Nah, di sini persamaan
1 kita kasih di sini untuk menyelesaikan, untuk kita mendapatkan variabel X. Nah, di sini X ditambah 3Y ditambah 2Z 1000. Nah, di sini X itu kan belum diketahui. Nah, di sini ditambah 3. Nah, Y-nya tadi dapatnya 4000. Jadi kita masukkan 4000 di situ. Dan 2, Z-nya tadi kan dapatnya 7500. Jadi dimasukkan. Nah, jadi 2 dikali 7.500, nah sama dengan 33.000. Nah, di sini kemudian X itu sama dengan 6.000. Nah, maka kita mendapatkan variabel X, Y, Z sama dengan 6.000, 4.000, 7.000. Jadi penyelesaiannya atau HP-nya kita diperoleh yaitu 6.000, 4.000, 7.500. Nah, di sini untuk di sini kan kita sudah mendapatkan 7.000, 4.000 sama 75.000. Nah, berarti tadi kita jeruk, salak, dan apel. Nah, berarti jeruk kita peroleh jeruk sama dengan 6.000 per kilonya, jadi 6.000. Dan apa itu salak sama dengan 4.000. Terus salak, jeruk, apel kita peroleh 7.500. Nah, per kilogram seperti itu. Nah, di sini sudah pahamkah kalian? Kalau sudah paham, nah di sini nanti Ibu kasih sebentar. Ibu kasih link absensinya ya. Oh, suara aman. Apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Nah, ini link absensinya dilihat di Zoom grup chat. Jadi di situ kan ada chatting di situ kan. Ada gambar chat itu loh. Nah, itu diklik. Nah, di situ sudah ada alamatnya ya. Sebentar. Jadi, kalau tidak ada yang bertanya, ini adakah yang mau bertanya? Udah dilihat grup absensinya? Nah, di situ ada. Di situ ada linknya. Ya, diklik aja di situ untuk absensi hari ini. Nanti saya share untuk di grup WA-nya juga linknya. Oke, kalau tidak atau belum ada pertanyaan, Bu Reni akhiri pembelajaran matematika hari ini. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu anak-anak, jaga kesehatan, minum
vitamin, minum obat kalau jika ada yang sakit. Nah, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah.